Masalah niat ada khatir, ada hajis, ada hadisun nafsi, ada ham, ada azm. Ya, kemarin sudah kita bahas. Baik, kita masuk di yang keempat. Warabi'u bidu'ai dunal juhdi. Ya, bidu'a dengan doa. Doa dunal juhdi. Juhdi itu kesungguhan, rekodoyo, tenanan. Ada orang itu hanya minta tok sama Allah, tapi kemudian di dalam kehidupannya dia sehari-hari setelah berdoa tidak menunjukkan kesungguhan tentang apa yang dia minta. Suatu saat ada orang yang duduk di masjid, zikir terus, doa terus. Kemudian orang ini disamperin sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab kemudian ngomong begini, inna sama'a la yanjilu ad-dahaba. Langit itu tidak menurunkan emas. Ya, langit itu tidak menurunkan emas. Maksudnya Umar bin Khattab itu apa? Kalau memang ingin sugih, doa, setelah doa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha, ikhtiar. Tidak hanya mengandalkan wiritan, mudah-mudahan kemudian emas turun dari langit. Tidak begitu. Ya. Ada orang-orang yang semacam itu. Mohon maaf kalau dalam bahasa tazkiyatun nafs ada istilah tajrid. Ada istilah tajrid, ada istilah asbab. Nah, kalau yang namanya makom tajrid itu bukan orang-orang yang seperti kita. Memang ada orang-orang yang pokoknya ibadah, zikir, itu rezekinya sudah oleh Allah sudah dilimpah-limpahkan. Ada orang yang memang makomnya seperti itu. Pertanyaannya, kita ini sudah makom ke sana atau belum? Nah, rata-rata kita ini adalah makomnya makom asbab. Dan makom asbab ini memang menjadi sebuah perintah. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Makom asbab itu berarti kita ini melakukan sebab yang diatur oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah. Lek kepingin pinter ya sinau, lek pingin oleh duit ya kerja. Itu sebab, dan itu yang diperintahkan. Loh Pak, kadangkala kita tidak melakukan sebab, maka kemudian akibat itu datang. Itu kapan? Terus kehendaknya Allah yang kayak apa semacam itu? Ya, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka begini, di sini ada kalimat bidu'ai dunal judi. Doa itu tidak akan mempunyai manfaat apa-apa dunal judi tanpa kita bersungguh-sungguh. Di sini ada dua poin ya. Yakni yad'u Allah taala ayyufiqahu al-khair wa la yajtahidu wa la yanfa'uhu du'ahu syai'an. Yakni dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian doanya itu tidak mencocoki, mensesuaikan dengan kebaikan-kebaikan yang dia minta, dan dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia minta. Pengen surga, dungo jaluk surga, tapi sholatnya gak melaku-melaku. Ya betul ya, bisa jalan semacam itu. Karena memang yang namanya doa itu harus dibuktikan. Maka begini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita itu ikhtiar dulu apa doa dulu yang benar? Ikhtiar dulu apa doa dulu? Kadangkala mek donga tok gano ikhtiar, kadangkala ikhtiar tok gano doa. Doa sama ikhtiar jalan bareng-bareng.
Jenengan ya berdoa, jenengan ya ikhtiar. Kalau sudah doa dan ikhtiar jalan bareng-bareng, tambah satu lagi apa? Tawakal. Karena memang al-maliknya itu Allah, penentunya itu Gusti Allah. Karena memang yang menentukan Gusti Allah, kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita minta sama Allah. Dan ketika kita minta sama Allah, Allah itu berhak ngasih atau tidak ngasih. Loh gitu loh, tauhidnya sebenarnya begitu. Wes, doa itu artinya minta atau memaksa. Minta ya, bukan memaksa ya. Selama ini yang kita lakukan meminta atau memaksa. Nah, padahal kata-kata doa itu meminta. Ketika meminta itu mesti ada adab-adabnya. Ketika kita minta itu pasti ada aturan-aturan. Makanya pas ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian doa kita itu tidak dikabulkan, jangan salahkan Gusti Allah. Mungkin tata cara kita berdoa yang tidak benar, atau mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat doa kita tidak diterima oleh Allah. Saya contohkan, ini masih bab doa ya. Kapan kita bikin katamu? Baik. Ada orang itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yutilu as-safar. Dia panjang, perjalanannya begitu panjang, safarnya panjang. Sampai digambarkan Nabi as-asa wa akbaro. Rambutnya itu sudah acak-acakan. Bajunya itu sudah penuh dengan debu. Melakukan perjalanan begitu jauh, melewati padang pasir yang demikian ekstrim. Dia mendapatkan problem, mendapatkan musibah. Dia angkat tangannya, yamuddu yadayhi ila sama'. Dia angkat kedua tangannya ke langit. Faqala ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa kata Rasulullah? Ya mat'amuhu haramun, masyarabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudiya bil haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia sarapan paginya tadi juga pakai sesuatu yang haram. Nabi bilang, fa anna yustajabahu, bagaimana doanya itu diterima oleh Allah. Nah, mungkin kita sholat, mungkin kita tahajud, kita angkat tangan, kita minta kepada Allah. Gusti Allah tidak menerima doa kita. Di antaranya makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram, atau mungkin kita makan sarapan paginya juga sesuatu yang sifatnya haram. Loh itu. Maka etika yang paling pertama ketika kita berdoa adalah bagaimana apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, jangan sampai tercampur oleh hal-hal yang haram. Nah, banyak adab-adab sebenarnya masalah doa. Baik, kita kembali ke sini. Kalau kita memang berdoa, tunjukkan kesungguhan doa itu. Dengan ikhtiar yang kita lakukan, kemudian kita tawakal kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita itu sudah berdoa, aturan-aturannya sudah kita penuhi, makanannya halal, kalau berdoa mengangkat tangan, kalau berdoa menghadap ke kiblat maunya, kalau berdoa memuji-muji Allah, bersolawat kepada Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau umpamanya doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, kita harus yakin ada sesuatu sebab. Begini loh, Allah itu sudah janji doa itu pasti dikabulkan. Itu pengecualian kepada orang-orang yang tadi itu. Kalau kita sudah memenuhi aturan, memenuhi etika, syarat, doa itu pasti dikabulkan. Caranya ada beberapa hal. Satu, Allah itu mengabulkan doa cepat. Sekarang berdoa, mungkin hari ini dikabulkan. Sekarang berdoa, mungkin besok dikabulkan. Cepat.
Yang kedua, doa itu ditunda. Sekarang berdoa, mungkin tahun depan baru dikabulkan, bahkan mungkin 5 tahun yang akan datang baru dikabulkan. Tapi percayalah, doa pasti dikabulkan. Model yang ketiga, Allah itu tidak mempercepat, tidak memperlambat, tapi Allah itu akan berganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jenengan minta sepeda motor, sama Allah tidak dikasih sepeda motor, tapi dikasih mobil. Bisa seperti itu. Kenapa? Allah itu jauh lebih paham dengan kebutuhan yang diminta oleh orang itu. Mintanya sepeda motor, tapi Allah paham orang ini butuhnya bukan sepeda motor, tapi mobil, dikasih mobil. Ada yang model begitu. Yang nomor 4, nomor 1 tidak, nomor 2 tidak, nomor 3 tidak, nomor 4 dia akan dihindarkan dari sesuatu musibah-musibah yang merugikan dia. Contoh, seharusnya takdir catatannya di Lauh Mahfuz dia itu sakit stroke umpamanya. Karena dia rajin berdoa, maka seharusnya catatannya dia stroke, oleh Allah diinggirkan, tidak jadi menjadi stroke. Itu diantara cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa. Atau kalau di dunia itu tidak diberikan, maka itu disimpan oleh Allah, diberikan nanti di yaumul qiyamah. Nah, itu caranya. Dan itu etika. Kalau etika doa sudah diberikan, maka yakinkan bahwa ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perilaku kita ini kalau berdoa kudu nyocoki syariat. Harus mencocoki syariat. Ingat ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik dan tidak akan mungkin menerima dari hal-hal yang tidak baik. Nomor 5, bil istighfari duna an-nadmi. Istighfar tanpa adanya penyesalan. Istighfar sampai ratusan kali, bahkan istighfar sampai ribuan kali, tapi tidak pernah menyesal dengan apa yang dia lakukan, itu percuma. Inti daripada tobat itu apa toh Bu? Inti daripada tobat itu adalah menyesal itu. Kadangkala ada orang melakukan dosa, dia paham yang dia lakukan itu dosa. Kadangkala ada orang melakukan dosa, dia paham kalau Allah murka dengan perbuatan itu. Terus kemudian dia istighfar, tidak ada penyesalan sama sekali. Istighfar yang model semacam ini tidak ada manfaatnya apa-apa. Maka nanti dosa itu ada dua. Nah, dosa itu ada dua. Ada dosa yang sifatnya vertikal, yaitu dosanya dia dengan Allah, maka syaratnya diampuni cuma 3. Istighfar, menyesal, dan berupaya untuk tidak mengulangi kembali. Ya. Kalau untuk dosanya itu sosial, maka yang 3 tadi ditambah 4. Apa itu? Meminta halal dari orang yang dia dzalimi. Selama dia itu belum mendapatkan maaf dari orang yang dia dzalimi, Allah pun juga tidak akan memberi maaf. Contoh, jenengan pergi ke masjid, Masjid Al-Muhajirin sini, ya, karena Pak Ustadznya bilang ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek, pemahamannya salah. Didelok sandali jamaah yang lain sing api-api sing ndi, dijupuk sandal sing apik kok mulai. Nah, setelah bawa pulang sandal yang bagus tadi, nyolong itu mau neng omah istighfar, astagfirullah.
tapi sendalnya nggak dibalik-balik nih, sandalnya tidak dikembalikan, maka Allah tidak akan memberikan maaf kepada orang ini sebelum sandalnya diberikan, sandalnya dikembalikan. Loh, itu dosa sosial, itu yang paling susah, itu seperti itu. Kalau dosa kita kepada Allah gampang, pokok kita nyesel, kita tobat, istighfar, mari selesai sudah. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia itu repot, Pak. Karena nanti ketika orang yang kita dolimi belum memberikan halal, yang kita dolimi belum memberikan maaf, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala kita nanti di hari kiamat akan diberikan kepada orang yang disakiti, kepada orang yang didolimi, yang dia belum meminta maaf. Makanya begini loh, ada orang itu sholatnya wis akeh, maca Qur'ane wis akeh, posone wis akeh, sedekahe wis akeh, dong-dongi nanti di hari kiamat pahalanya habis semua. Diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti, yang dia dolimi, yang dia itu belum meminta maaf. Loh, ngono ku piye, Pak? Maka istighfar itu harus diiringi dengan an-nadmu, yaitu penyesalan untuk tidak melakukan lagi, terutama yang paling berat adalah dosa yang sifatnya sosial, horizontal, antar manusia dengan manusia. Pas ketika Rasulullah dan para sahabat duduk-duduk, para sahabat bilang, ya Rasul, inna fulana tayudkaru bikatroti sholatiha wa siyamiha wa sodaqotiha. Kanjeng Nabi, itu ada wanita Kanjeng Nabi, dia itu dikenal sangat banyak sholatnya, sangat banyak puasanya, sangat banyak sodakohnya Nabi. Dia sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sodakohnya luar biasa Nabi. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Selain wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya Nabi. Mulutnya tidak bisa dijaga Nabi, sehingga menyakiti tetangganya orang lain. Nabi simpel bilangnya, ya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Kemana sholatnya tadi? Kemana puasanya tadi? Kemana sodakohnya tadi itu? Kok dia tetap masuk neraka? Maka pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya diberikan kepada tetangga-tetangganya itu. Itu artinya kalau kita itu melakukan dosa sosial, sama artinya kita menyetorkan pahala kepada orang yang kita sakiti. Jenengan sudah setor berapa? Kita ini sudah setor berapa kepada tetangga kita? Pahala-pahala kita sudah kita setorkan berapa kepada tetangga kita? Dong-dongin nanti pas ketika di yaumul qiyamah didelok catetane, aku biyen koyoke salat ning muhajirin subuh be ngantuk-ngantuk. Ditelok catetane gak enek. Ternyata pahalanya dia apa? Diberikan kepada tetangganya yang suka dicelatu, diolok-olok. Clear ya? Nomor 6. Bil alaniyati dunasariroti. Nah, ala-alaniyah itu artinya terang-terangan. Ada orang yang melakukan ibadah secara terang-terangan. Kita ini namanya ala-alaniyah ini. Sholat subuhnya dilihat sama orang, ngajinya dilihat sama orang, ini ala-alaniyah. Dunasariroti, tanpa adanya asariroh. Asariroh itu hati, sesuatu yang sifatnya rahasia. Maksudnya piye? Gini loh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada mizan batin, ada mizan dohir. Nah, mizan batin itu ya hati kita ini Pak.
Mizan dohir itu tataran syariat bagaimana cara kita melakukan peribadatan. Orang yang melakukan ibadah secara terang-terangan, batinnya itu ya kudu ditata tenan. Harus ditata tenan. Maka dulu pernah kita bahas ada istilah riya. Masih ingat ya Bu ya? Apa riya itu Bu? Riya itu ibadah karena kepingin dilihat sama orang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu ketika dia sholat kan seharusnya bismillah madep mantep nawaitu madep mantep na Gusti Allah, cari ridho di Gusti Allah. Tapi ternyata pas ketika dia sholat itu kepingin dipuji sama orang, kepingin dilihat sama orang, pengen diregani sama orang, habis sholatnya tidak ada apa-apanya, hilang semua. Atau kalau tidak begitu, pas ketika sholat Allahu Akbar, batin ngomong, dikene iki yang paling pinter yo aku, dikene iki yang paling fasih iki aku, dikene yang paling alim iki aku. Apa itu? Ujub, sombong, hilang, tidak ada apa-apanya. Itu yang namanya sariroh. Sholating gewetu, posoning getu, hatinya suka meremehkan orang. Allah, dia itu sama saya masih lebih baik saya kok. Dia bodoh, saya pinter. Hatinya ngomong-ngomong ngenyek terus. Wong kok welek ngono sih, wong kok melarat ngono sih, sugihan aku. Itu sariroh namanya. Hal-hal yang sariroh yang semacam ini bisa menghapuskan yang terang-terangan itu tadi. Hati-hati. Makanya begini Bu, Bapak, dosa batin sama dosa yang dohir itu lebih berat mana toh? Dosa batin. Kalau ada orang melakukan dosa dohir, dilihat sama orang, mungkin dia bisa malu kemudian berhenti untuk tidak melakukan dosa itu. Tapi kalau dosa batin, siapa yang mengetahui? Jenengan sombong, ngeremehkan orang gitu. Tidak ada yang tahu kalau jenengan ngeremehkan orang. Tapi Allah tahu. Nanti di Al-Quran dikatakan wa hussila ma fis sudur. Apa yang ada di dalam hati itu akan dibuka semua nanti di yaumul qiyamah. Dulu ada Abu Hurairah bilang, cerita ada orang yang sholat, ada orang yang mati syahid. Allah mengatakan kadzab ta'is, dusta kamu itu, dusta. Dusta kamu itu. Apa? Kenapa kalau Allah mengatakan dusta? Karena dia itu perangnya itu bukan karena Allah, tapi ingin disebut sebagai pemberani. Ada orang yang sodako, sama Allah dikatakan kadzab ta, dusta kamu itu. Kenapa dikatakan oleh Allah dusta? Wong dia itu pas ketika sodako kepingin disebut sebagai orang dermawan, habis lagi itu. Nah, itu namanya sariroh. Jadi melakukan ibadah itu kudu gandeng antara dohir sama batin. Dohir itu tidak cukup, maka perlu dibarengi dengan namanya batin. Bagaimana hatinya, nawaitunya itu piye? Clear ya? Contoh lagi apa? Hasud. Hasud itu sariroh. Nabi bilang begini, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Takutlah kamu itu kepada penyakit hasud, karena sesungguhnya penyakit hasud itu bisa menghabiskan amalan baik seperti api memakan kayu bakar. Sholating getu, maca Quran getu, tapi sama orang masih dengki, sama orang masih iri hati, habis itu amalan itu seperti api memakan kayu bakar. Loh, itu loh yang dimaksud. Makanya mohon maaf sekali lagi, ndak cukup mek dohir tok, kudu dibarengi karo batin. Makanya belajar kitab seperti ini hukumnya wajib supaya kita ngerti hati kita itu kayak apa sih sebenarnya.
Kejiwaan kita itu kayak apa? Nggak cukup hanya sekedar sujud, nggak cukup hanya sekedar ruku. Apalagi hanya mengandalkan baduke ngapal, nggak cukup. Baduke ngapal sampai ireng karo tonggone jahat. Karo tonggone nggak duwe akhlak. Ketika ngaji seperti ini disampaikan ayat-ayat Al-Quran, nggak punya adab umpamanya. Itu loh. Jadi saya cuma mengingatkan lagi ya bahwa ada majelis taklim itu juga ada adab-adabnya. Nabi Muhammad itu kalau ada orang bicara, ini Nabi loh ya. Nabi itu kalau ada orang bicara, Nabi itu akan memperhatikan pembicaraan orang itu. Didengarkan dengan baik. Beliau akan hadapkan muka dan wajahnya itu. Didengarkan sama Nabi. Setelah itu baru beliau ngomong. Itu Nabi. Itu Nabi. Dan kalaupun Nabi bicara sama orang, akan diambil bahasa-bahasa yang bisa dipahami, bahasa-bahasa yang simpel dengan kata-kata yang baik. Itu Nabi. Kalau dibawa ke majelis taklim seperti ini, para ulama sepakat antara kita mendengarkan taklim ilmu semacam ini dengan kita membaca Al-Quran apapun dzikir pagi, maka Al-Qurannya ditutup. Dengarkan yang namanya pembelajaran semacam ini. Karena mendengarkan taklim dari Al-Quran dan Sunnah, pemahaman Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib, sementara membaca Al-Quran kapanpun bisa. Sehingga para ulama mengatakan ketika ada kajian semacam ini kok sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan membaca dzikir pagi, itu mohon maaf, itu keluar dari adab-adab majelis taklim. Lebih utama mendengarkan taklim daripada membaca Al-Quran. Jenengan buka nanti di kitab Sahih Adabil Islamiyah. Clear ya? Jadi atine kudu ditoto. Nawaitunya kudu ditoto, termasuk bagaimana akhlak-akhlak yang tidak benar itu mempengaruhi amalan dohir kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Jangan-jangan hati kita yang masih ada dengki sama orang, jangan-jangan hati kita yang masih suka meremehkan orang, itulah yang nantinya akan membuat catatan amalan kita kosong, tidak ada catatannya. Kenapa? Habis. Ya, itu istilahnya mizan dohir sama mizan batin. Yang terakhir yang nomor 7, ayya'mala bil kiddi dunal ikhlasi, yakni yajtahidu fi ta'ati wa la takunu a'maluhu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Apa artinya? Ada orang yang melakukan bil kiddi. Kiddi itu rekodoyo tenanan sungguh-sungguh. Dunal ikhlasi, tapi pas ketika melakukan amal yang sungguh-sungguh tadi tanpa adanya keikhlasan, ini pun juga Allah tidak akan menerima amal yang tidak ikhlas. Dan kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama di awal-awal bab. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada orang yang datang kepada Nabi. Pas datang kepada Nabi, dia tanya, "Ya Rasul, inni a'malu al-amala fasirruhu fayatali'u alaihi dalika ila fayatali'u alaihi dalika alifihi ajrun." Gini, ya Nabi, saya itu melakukan sesuatu amal, saya menyembunyikan betul amalan itu. Saya menyembunyikan betul amal itu supaya tidak diketahui orang. Lah kok ternyata tetap juga diketahui sama orang. Tetap juga orang itu tahu tentang amalan yang saya rahasiakan. Apakah saya dapat pahala, Nabi?
Nabi bilang, qala laka fi ajroni, kamu dapat 2 pahala. Kamu dapat 2 pahala. Ajrus sirri wa ajrul alaniyah. Pahala mengamalkan dengan rahasia tadi, dan pahala mengamalkan dengan terang-terangan. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, berarti ada orang itu kan mengamalkan suatu amal dengan terang-terangan karena memang betul-betul ingin dilihat sama orang. Ada orang yang dia beramal wis gak ngereken ono wong apa ndak, disembunyikan betul, ternyata kemudian amalannya dia itu terlihat juga. Dia sodako, contoh sodako, dia sodako benar-benar nggak ada yang tahu kalau dia sodako. Kok ternyata pas ketika dia menyembunyikan sodako itu kok ada yang tahu kalau dia sodako. Yang semacam ini dia dapat 2 pahala. Beda dengan orang yang dia sodako, malah justru kemudian dia itu terang-terangan, tolong ya, nanti sodako saya diumumkan. Ya, ini ya saya bantu karpet ya, tolong nanti ditulis di papan, si fulan bantu karpet 5 juta. Ketika ditanya dia ngomong, loh niat saya untuk memberi motivasi sama orang. Jawabannya tenanan ngono kuwi. Kalau memang ucapannya itu bohong, double-double dosanya itu. Ya, maka ini menjadi isyarah bahwa amal itu memang sebisa mungkin, ya sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu. Makanya nanti cirinya orang yang nggak bener itu, nah solate le ono uang wapi solate, tapi lah begitu dah ono uang solate piye, gerusa-gerusu dak karu-karuan, cepet-cepetan dan sebagainya. Enggak begitu ada orang lagi solate wapi gitu. Itu namanya indikasi, tanda seharusnya ada orang, tidak ada orang, tetap sholatnya bagus. Nah, kalau memang jenengan niatnya karena Allah tok, tidak ada niat kepingin dilihat sama orang, ternyata orang yang melihat jenengan melakukan ibadah kok jadi terinspirasi, maka jenengan dapat pahala. Contoh, jenengan punya akun YouTube buat konten, membuat konten di YouTube. Kontennya itu ceramah, kontennya itu ibadah dan lain-lain. Niatnya gak ono blas untuk cari subscribe, untuk cari apapun enggak. Bismillah niat dakwah di lewat YouTube. Ternyata kemudian yang subscribernya banyak, pengikutnya banyak, dan mereka kemudian melakukan apa yang ada di konten jenengan. Jenengan akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti jenengan. Dan ketika jenengan meninggal dunia, pahala itu akan terus mengalir kepada jenengan. Itu yang namanya ajrul amal, pahala jariyah. Tapi sebaliknya, kalau jenengan punya konten YouTube yang diupload itu yang jelek-jelek, ya, pengikutnya banyak, kemudian mengikuti kejelekan-kejelekan di YouTube itu, jenengan dapat dosa sebanyak yang mengikuti jenengan. Meskipun jenengan nanti meninggal selama konten itu belum dihapus, maka dosa akan terus mengalir kepada jenengan. Itu namanya dosa jariyah. Pada dasarnya kita melakukan suatu amal niat karena Gusti Allah tok, kemudian kok ada yang mengikuti, jenengan sudah dapat pahala 2. Pahala jenengan berupaya ikhlas menyembunyikan itu, dan pahala orang-orang yang mengikuti jenengan. Tinggal memilih, kita itu memilih yang pahala jariyah atau memilih yang dosa jariyah.
Kalau memilih dosa jariah, meskipun jenengan wafat meninggal, dosa akan terus mengalir ke jenengan. Kalau jenengan memilih pahala jariah, meskipun jenengan sudah wafat, pahala itu akan terus mengalir kepada jenengan. Contoh amalan yang memberikan pahala jariah itu apa, Pak? Jenengan sodakoh jariah. Wes aku tak wakaf iki digawe masjid. Maka selama masjid itu berdiri dan dibuat sholat, jenengan akan tetap dapat pahala meskipun jenengan wafat. Itu namanya sodakoh jariah. Atau jenengan punya ilmu, jenengan pinter baca Quran, ada orang nggak bisa baca Quran, jenengan ajari dia sampai baca Quran, maka selama dia itu baca Al-Quran jenengan dapat pahala. Meskipun jenengan wafat, dia membaca Al-Quran, jenengan dapat pahala. Itu namanya wa ilmin yuntafa'u bihi. Apalagi anak yang soleh. Jenengan punya anak itu jenengan didik dengan bagus. Anak itu jenengan didik bisa baca Al-Quran, akhirnya jadi soleh. Meskipun jenengan wafat, ketika anak jenengan sholat, ketika anak jenengan membaca Al-Quran, jenengan dapat pahala dari pahala yang dilakukan oleh anak-anak jenengan. Itu namanya wawalatin sholihin yada'ulahu. Loh, kan enak tuh punya anak soleh itu. Kalau punya anak toleh, ya mau syukur toleh toh. Loh, itu pahala jariah. Maka dari itu keikhlasan itu penting, dan karena Allah itu penting. Perkara nanti dilihat sama orang atau tidak itu bukan urusan jenengan. Dan andai kata kemudian nanti tampak sama orang, jangan sampai di tengah-tengah niat jadi berubah. Awalnya niatnya karena Allah tok, ternyata begitu di tengah-tengah niatnya jadi berubah riya. Itu sama artinya menghabiskan amalan jenengan. Jadi imam, wis bismillah karena Allah. Takbir di tengah-tengah dia baca Al-Quran. Suaranya bagus, iramanya bagus. Begitu baca irama yang bagus, muncul di dalam hatinya. Oh, iki lo suaraku penak. Oh, iku lo bacaanku penak. Lo, akhirnya muncul riya, habis. Makanya setan itu kalau mengganggu orang itu Masya Allah. Kalau ada orang mau sholat ya dibicarakan sama setan apa Pak? Setannya ngomong, wis gak usah sholat, yang penting hatinya api. Akhirnya gak sholat tenanan. Ada orang yang mau sholat, setan ini maju meneh, engkau ae sholat, waktu di situ. Ya akhirnya duhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghribnya mepet isya, isya mepet subuh, subuh mepet duha. Ada orang yang sholatnya tepat waktu, setan ini maju meneh, sholatnya sing api, sing tenanan, niku lho, ono koncomu, ono bojomu, sing api, muncul apa akhirnya Bu? Riya. Ada orang yang sholatnya ikhlas total, setan ini mlebu meneh, pancene dikini sing paling pinter me awakmu tok. Ya, dikini sing fase me awakmu tok, muncul apa itu? Ujub, sombong. Ada orang yang ikhlas gak sombong tenanan, tepat waktu tenanan, setan ini maju meneh wis salah salate biasa-biasa ae. Pon dilungkas awakmu lakate nang luar kota. Sing cepet-cepet ndang mari ngono lho. Itulah setan selalu terus mengganggu kita. Ya, kita termasuk yang mana? Kena ganggu yang mana? Oke, baik, ada yang didiskusikan, monggo silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kajian tadi Ustaz menjelaskan tentang makom tajrid dan makom tasawuf. Nggih. Makom tajrid itu ada satu makom, ada satu orang yang rezeki bisa datang. Betul. Sering saya lihat di HP-HP, di YouTube atau di konten-konten, baca zikir ini sekian kali bisa mendatangkan ini, kalau ini sekian kali bisa mendatangkan ini. Pendapat Ustaz bagaimana? Yang kedua, yang makna zikir itu apa? Baik.
Ada makom asbab, ada makom tajrid, ya. Makom tajrid yang saya sampaikan bukan seperti yang jenengan katakan amalan baca ini akan begini, bukan itu. Ini adalah makom khusus orang-orang yang sudah didudukkan, derajatnya sudah ditinggikan oleh Allah, yang sudah dijamin oleh Allah. Dia memang betul-betul hanya di jalan Allah untuk berdakwah dan sebagainya, rezekinya sudah digelontor tanpa harus wirid-wirid yang semacam itu. Ini yang saya maksud makom tajrid yang seperti itu. Sementara yang beredar di masyarakat kita, baca sekian kali akan begini, baca sekian kali seperti ini. Saya cuma satu pertanyaan, itu dari mana? Itu dari mana? Terus dia bisa memastikan itu dari mana juga. Contoh, baca 100 kali, hitungan 100 kali dari mana? Dan nanti kalau 100 kali akan begini, akan begininya juga dari mana? Ada yang bisa jawab? Kalau umpamanya memang itu iya, kenapa sahabat dulu tidak melakukan itu? Simpel kan jawaban itu. Maka saya hanya merekom, ambil saja yang pasti-pasti dari Kanjeng Nabi berkenaan dengan masalah zikir. Sebenarnya rezeki itu berkenaan dengan masalah takwa. Ayatnya apa? Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Tanpa wiritan A, tanpa wiritan B, tanpa wiritan C, kalau orang itu tetap dalam syariatnya Allah, bertakwa, ojo khawatir, dijamin sama Allah. Itu. Makanya kita tidak perlu melakukan hal-hal yang sebenarnya aneh-aneh. Nanti larinya malah justru khodam atau setan dan sebagainya. Saya dulu towok melakukan hal-hal semacam itu, tak buangin semua. Ya, karena simpel. Sebenarnya dalam Al-Quran itu simpel. Di dalam hadis itu simpel. Kita yang bikin susah itu yang kita sendiri. Ada orang dikasih amalan baca Al-Ikhlas setiap hari 1000 kali supaya rezekinya lancar. Wes, baca Al-Ikhlas 1 kali katakanlah berapa setengah menit. Kalau 2 berarti 1 menit berarti 2. Bagi aja berarti kali 500. Berapa jam itu cuma Al-Ikhlas tok. Ternyata ya ora sugi-sugi juga. Dan juga dari mana hitungan seperti itu. Wes, kata Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau rezeki itu kepingin dilancarkan oleh Allah, bertakwalah yang baik. Jaga syariat yang baik tanpa yang aneh-aneh. Itu pertama. Kemudian makna zikir. Zikir itu jangan hanya diartikan eling saja. Keliru kalau zikir itu artinya eling. Ya. Keliru kalau hanya sekedar diartikan eling. Kalau kita preteli, dipreteli, bahasa Indonesianya dipreteli itu. Ya dipreteli wis lah ya. Kalau diurai dari Al-Quran dan hadis, ya, zikir itu harus ada action. Kalau orang itu zikir, maka dia eling, yang elingnya akan semakin membuat dia taat, atau dia itu eling, kemudian elingnya itu membuat dia itu menjauhi yang dilarang. Itulah hakikat zikir itu begitu. Saya contohkan, kenapa sih Allah itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Kenapa Allah tidak menggunakan fas'au ila jum'atillah? Padahal itu masalah Jumat kan? Orang-orang yang beriman apabila diseru pada hari Jumat untuk melakukan sholat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah. Nah itu kenapa kau pakai zikir, bukan fas'au ila jum'atillah? Halo? Karena tidak semua orang yang Jumatan itu eling dan ada aplikatif dan actionnya.
balik usia 10 tahun, sekarang usia 50 tahun, berarti Jumatannya 40 tahun. Selama Jumatan 40 tahun dapat apa? Teko paling keri, mulai paling dhisik nyaut konsumsi. Apakah itu hasilnya zikir? Tidak begitu. Ya. Apalagi kenapa Allah juga mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa Allah tidak mengatakan fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun? Bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak tahu, dan Allah tidak mengatakan bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Karena banyak orang pinter tapi gak bener. Betul ya? Banyak orang pinter tapi gak bener. Yang korupsi kuota haji kemarin itu pakai kopiah semua, Pak. Bener ya? Pakai kopiah semua. Pinter ngaji semua. Nah itu loh maksud saya. Zikir itu eling yang ada action. Bukan hanya sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba lihat, kalau ketika orang hanya memaknai zikir hanya sekedar mengingat, wiritane sampai tasbih pedot-pedot nang tonggone gak berubah-berubah akhlaknya, cek tetep elek nang tonggone, itu berarti hanya sekedar eling tapi tidak ada action. Maka makna zikir itu eling yang menghasilkan action, itulah zikir. Ada lagi contoh dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan berzikir hati menjadi tenang. Betapa banyak orang yang zikir sampai ribuan kali hatinya gak tenang-tenang. Yang salah itu Al-Qurannya atau orangnya? Orangnya yang salah. Al-Qurannya benar, kalau zikir hati jadi tenang. Tapi banyak orang yang zikir gak tenang-tenang. Ada orang sholat hatinya gak tenang-tenang, berarti sholatnya salah, zikirnya salah. Itu loh Pak. Maka kitab ini yang kita pelajari sampai sedemikian rupa. Tidak hanya sekedar rukuk sujud saja, tapi hati dan pikirannya juga ikut sholat. Dulu pernah saya bilang ya Pak, ada sembah rogo, ada sembah cipto, ada sembah roso. Masih ingat ya? Lali ya alhamdulillah. Ya, sembah rogo, sembah cipto, sembah roso. Yang paling penting itu yang sembah roso, tapi rogonya itu tetap kudu dilakoni. Itu jawaban saya Pak. Oke, ngaji seperti ini itu nanti efeknya apa sih? Ngaji tazkiyatun nafas seperti ini nanti pulang ke rumah hasilnya apa? Karo tonggone si jahat, lambene si durung iso ditoto, si seneng remehne wong, si ono dengki, berarti apa yang saya sampaikan tadi tidak masuk belas. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, balik semua. Kalau yang semacam itu seperti yang sudah kita bahas, tidak ada manfaatnya sama sekali. Saya khawatir meninggalnya jadi su'ul khotimah. Karena semua peribadatan itu, ya, semua peribadatan itu tujuannya cuma satu, perubahan perilaku. Sepakat ya Bu? Sepakat. Ada orang hafal Quran loh. Ada orang hafal Quran tapi masuk neraka. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Dia pada waktu masa Umar bin Khattab, dia itu difasilitasi untuk ngajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Dia yang membunuh menantunya Nabi. Neraka dia. Tidak ada jaminan jenengan bentino nyekel Quran, waduh, itu tidak ada jaminan. Yang jadi jaminan itu hati dan perilaku. Pesan saya seperti yang saya pesankan dulu di 1 bulan yang lalu, jangan rusak, jangan hilangkan
pahala amal ibadah jenengan dengan akhlak yang tidak baik. Itu pesan saya. Dan jangan habiskan, jangan hilangkan amal ibadah jenengan dengan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, itu saja. Saya doakan jenengan adalah orang-orang yang husnul khotimah. Saya doakan jenengan adalah orang-orang yang istiqomah. Saya doakan keluarga jenengan adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan anak-anak jenengan itu anak-anak yang soleh dan solihah, yang mau mendoakan jenengan meskipun jenengan meninggal dunia. Saya doakan jenengan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan negara kita ini, negara Republik Indonesia kita tercinta ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gimah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.